بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام البخاري وشارحها بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: عن كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa syukurillah. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, kajian kita malam hari ini itu adalah pembacaan hadis sahih al-Imam al-Bukhari, yang mana malam hari ini hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala al-Ansari, beliau ini dari Ansar, dari penduduk asli Madinah. Dan Ka'ab bin Malik termasuk sahabat Nabi besar Muhammad SAW yang pernah dididik oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu dalam mendidik murid-muridnya, dalam mendidik sahabat-sahabatnya, itu menggunakan berbagai macam cara didikan Nabi Muhammad. Kayak ketika kita jadi guru, kita mau mendidik murid kita, yang kita baca tentang Nabi Muhammad, bagaimana ketika beliau menjadi guru. Ada sahabat yang dididik sama Nabi Muhammad SAW dengan teguran, dengan nasihat. Ada sahabat yang dididik sama Nabi Muhammad dengan takzir, dengan hukuman. Hukuman tadi misalkan dipukul. Ketika ada sahabat yang mabuk sama Nabi, dipukul karena hukuman mabuk dicambuk. Itu termasuk hukuman cara Nabi mendidik sahabat. Ada lagi yang dididik sama Nabi Muhammad dengan didiamkan oleh Nabi, tidak diajak ngomong, hajar, dan diakui. Bahasa kita dan diakui. Siapa salah satu sahabat yang pernah dididik sama Nabi Muhammad dengan
tidak diajak berbicara sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, gara-garanya dia ini, sahabat ini, di tahun 9 ketika Nabi mengajak sahabat-sahabat untuk berperang di jalan Allah di peperangan Tabuk, Ka'ab ini termasuk sahabat yang tidak ikut. Tapi bukan karena beliau munafik. Kalau munafik, antri langsung izin. Pas Nabi umumkan, ayo siap-siap, kita mau perang ke Tabuk. Itu yang munafik antri izin. Udah siap kalau alasannya. Wah kau ini kau lagi bunting alasannya. Kalau kau kaki kau lagi ini sakit, ini kalau kau darah tinggi, pokoknya macam-macam alasan. Dan Nabi nggak mau ambil pusing. Mereka datang karena Nabi tahu ini ada munafik ya. Izin ya Rasulullah ya. Ini nggak dihukum sama Nabi karena munafik. Nggak dihukum, nggak dipedulikan. Nabi tahu mereka bohong, dan Nabi hukum. Sedangkan ada 3 sahabat, mereka ini tidak ikut dan mereka bukan munafik dan mereka tidak punya uzur. Salah satunya Ka'ab. Ka'ab ini dia cerita, aku tuh awalnya pengen ikut, cuma waktu itu lagi musim panas. Musim panas itu istilah kita tuh kebun tuh lagi waktunya panen. Kurma itu kalau panen di musim panas. Jadi kalau kita ke Mekah ke Madinah musim dingin, kita makan kurma atau rutab itu berarti frozen atau dari apa kulkas itu. Bukan baru, karena musim dingin tidak ada apa panen kebun kurma. Kurma itu harus matang di musim panas. Karena dia harus kena tiupan angin panas. Termasuk proses untuk kurma itu matang, masak. Harus kena tiupan angin panas. Itu di musim panas. Di musim panas itu paling enak sahabat yang punya kebun, tidur di kebunnya. Adem, ada bunyi banyu, sumur, ada ini. Kata Ka'ab, aku niat mau pergi, mau ikut Nabi perang, cuman akhirnya aku mundur-mundur. Nabi udah keluar nih, Nabi udah siap, aku masih santai di kebunku. Waktu itu kata Ka'ab, beliau sendiri yang cerita. Waktu itu apa? Waktu itu musim panas. Aku santai kaget lah, aku gampang juga, aku ada galau. Nah, kalau wong punya kebun, orang punya kebun berarti ya orang menengah ke atas lah istilahnya kalau di zaman sahabat dulu. Jadi kata dia santai. Aku kalau mau pergi detik ini bisa langsung ada kuda, udah semua siap. Agilah, santai di kebun. Nabi keluar dari kota Madinah, masih santai. Dan akhirnya tidak tahunya sudah beberapa hari Nabi keluar. Kata Ka'ab, aduh, dewe anak nyusul Nabi lesu. Akhirnya tidak ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Pulang Nabi dari setelah 1 bulan atau hampir 2 bulan Nabi pulang. Tadi munafik-munafik datang ngomongkan uzur-uzur mereka. Ka'ab menghadap Nabi. Kata Nabi, Ka'ab, kenapa kau udah ikut perang? Apa alasanmu? Kata Ka'ab dalam hati, aku ini kalau mau buat alasan, mau bohong, bisa. Karena Ka'ab ini penyair. Ka'ab bin Malik penyair. Namanya penyair itu ahli sastra, sastrawan. Jadi kalau merangkai kata-kata pasti pintar. Orang pasti percaya. Ka'ab sendiri ngomong, ya Rasulullah, kalau aku pengen berbohong kepadamu, aku pasti bisa. Cuman aku yakin ketika aku bohong kepadamu, Allah tahu. Allah tidak bakal diam. Pasti turun ayat yang mendustaiku. Maka aku tidak berbohong ya Rasulullah, aku tidak punya uzur. Memang malas. Nah, ini keberanian sahabat untuk mengakui kesalahan mereka. Jadi jangan kita ketika mendengar cerita sahabat berbuat salah yang kita perhatikan, oh sahabat ini pernah melakukan ini. Itu orang zaman sekarang kan yang benci sama sahabat. Yang diambil sama mereka, yang dicaplok sama mereka, oh sahabat ini pernah mabuk, oh sahabat ini ada yang pernah berzina, oh ada yang pernah gak ikut perang.
Jadi yang dicaplok sama mereka yang jelek-jelek, padahal di dalam melanggarnya sahabat itu ada didikan Nabi Muhammad yang bisa kita pelajari, ada hukum yang manfaatnya buat kita, banyak pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita petik dari pelanggarannya sahabat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Ka'ab, berani ya Rasulullah, aku salah, aku tidak ada uzur. Kata Nabi, kalau begitu tunggu hukumannya dari Allah. Karena kau tidak ada uzur, tunggu Nabi hukum. Apa hukumannya? Nabi tidak ajak omong sah. Ka'ab dicuekan sama Nabi. Sholat Ka'ab, kata Ka'ab, aku pas lagi nunduk ngeraso Nabi ngeliati aku. Pas aku noleh Nabi paling. Luar biasa. Selama 1 bulan tidak diajak ngomong sama Nabi Muhammad SAW. Kata Ka'ab, ada 3 orang. Ka'ab, temannya bernama Hilal, temannya lagi bernama Murarah. Kata Ka'ab, kalau Hilal sama Murarah itu enak, sudah tua renta, jadi mereka jarang keluar rumah. Kalau aku ini masih muda, sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ketemu sama Nabi, kadang ketemu di pasar, kadang ketemu di jalan. Jadi lebih tersiksa ketika dicueki sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma itulah didikan Nabi. 30 hari. Setelah 30 hari datang utusan Nabi ke rumah 3 orang ini. Perintah dari Nabi Muhammad, istri-istri kalian suruh balik ke rumah bapaknya. Tidak boleh tinggal sama istri. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW. Hukumannya. Istri yang akhirnya Ka'ab ngomong sama istri, sudah, kau balik dulu ke rumah bapak. Murarah juga begitu. Kecuali istrinya Hilal. Istrinya Hilal datang ke Nabi, ya Rasulullah, laki aku lah tunggu, katanya ngurusinya. Aku izin, biar tetap sama laki aku untuk ngurusi. Kata Nabi di sini. Cuman untuk khidmat, tidak ada syahwat, tidak ada tamattu di situ. Cuman untuk khidmat, ngurusin lagi. Kemudian selain istri mereka suruh pisah rumah, tidak cerai, tidak pisah, sahabat dilarang untuk ngajak ngomong 3 orang ini setelah 30 hari. Jadi setelah 30 hari kata Ka'ab, aku sekali lagi dia ngomong, aku ini keluar terus, aku ke pasar, aku ke masjid, ketemu terus sama teman-teman sama Nabi, tapi mereka tidak ada yang ngajak aku ngomong. Itu tarbiyah, didikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana jujur sekarang ini susah kita mau praktekkan tarbiyah Nabi Muhammad di sekolah kita, bahkan kadang di pondok pesantren kita pun kita takut sekarang mau hukum anak, takut dipermasalahkan, kan gitu. Padahal selagi tidak berlebihan, tentunya ada beberapa orang, beberapa hukum yang berlebihan dalam hukum itu tidak boleh. Tentunya selagi tidak berlebihan itu pasti baik adanya untuk mendidik anak. Sekarang macam-macam peraturan baru di sekolah, anak tidur tidak boleh dibanguni. Gimana mau pinter? Anak main HP, main game tak boleh, nanti kalau game udah selesai baru ditegur, dinasihati. Ini guru-guru yang cerita sama kita. Kita tidak tahu betul apa tidak, cuman guru-guru belum. Ada peraturan baru lagi. Kalau anak tidur tak boleh dibanguni. Setelah dia bangun baru dinasihati. Takkan ngerti dengan. Lagi anak lagi main game, anak ribut tak boleh. Tak boleh ditegur. Guru lagi jelaskan anak tadi menggambar, tak boleh di stop. Biar dia gambar dulu. Ini wallahu alam kiblatnya kemana, akan tapi jelas tidak akan membangun generasi kita ke depan. Pengen generasi kita ke depan terbangun, terdidik, kita kembali bagaimana cara Nabi Muhammad SAW mendidik murid-muridnya. Setelah 30 hari, istri mereka tidak boleh tinggal serumah. Sahabat yang lain tidak boleh ngajak mereka berbicara.
Sampai Allah ceritakan hatta dhaqat bihimul ard. Dunia yang luas ini sempit bagi mereka. Kenapa? Bayangkan, ketemu ke masjid tidak ada yang ngajak ngomong. Tidak boleh sama Nabi. Jadi sahabat diam semua. Sampailah di malam ke-50. Dari dia dihukum Nabi sampai malam ke-50 turunlah ayat. Ayat ini menerima taubat mereka. Oh, situ baru sahabat akhirnya datang ke rumah Ka'ab, ke rumah yang lain, memanggil mereka karena mereka dipanggil oleh Nabi, disambut oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, bukan artinya. Jadi ketika guru mendidik, guru itu tidak benci. Gitu. Nah, kalau sampai gurunya benci itu yang salah. Kalau sampai gurunya benci, dendam, mukulnya itu karena dendam, itu yang harus dipermasalahkan. Salah. Tapi ketika guru tadi, ya kita kayak hukum anak sendiri. Gimana anak nakal, anak kita lagi rewel nakal, lagi banyak tingkah istilahnya. Kalau kita diami, dia akan tumbuh dengan tabiat yang jelek, dengan akhlak. Kita kalau punya anak, tiap dia minta kita kasih, tiap dia minta kita kasih. Akhirnya dia kebiasaan. Besar dia nggak ada ketika dia minta, nggak ada yang ngasih, itu curilah, nanti jangan haram lah. Makanya jangan biasakan, nanti kita punya anak, tiap diminta kita kasih dia dulu, ini manfaat apa tidak. Paling tidak dipertanyakan buat apa. Nah, gitu. Itu kita diajari orang tua dan guru-guru kita. Dikasih habis itu, minta duit, buat apa? Hanya dulu. Buat apa duit ini? Perasaan baru kemarin, jadi dihisap. Sehingga ada ini tidak kebiasaan, setiap pengen langsung ada, pengen langsung ada, pengen langsung ada. Itu didikan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tidak benci ketika turun ayat Allah menerima taubat mereka, langsung Nabi sambut sama Nabi. Sahabat juga nyambut macam lebaran istilahnya, pesta mereka apa istilahnya, wah luar biasa senang turun ayat. Karena di ayat itu Allah katakan Allah menerima taubat mereka. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat bihimul ardu, panjang ayatnya di akhir surat At-Taubah di juz 11 sebelum masuk surat Yunus. Di situ Allah ceritakan dan Allah terima taubat mereka. Diterima taubatnya. Karena jujur, berani berani ngaku salah. Jujur, berani ngaku salah, tidak berbohong kepada Nabi, kena hukum, dihukum, tapi habis itu lihat apa yang mereka dapatkan. Nama mereka diabadikan di Quran. Atau tidak, bukan nama, salasa, Allah sebutkan, dan 3 orang. Nah, 3 orang yang tidak ikut peperangan Tabuk. Mereka kena hukum sampai mereka merasa dunia ini sempit. Tsumma taballahu alaihim, dia tunggu. Kemudian Allah terima taubat mereka. 3 orang ini namanya kekal abadi di Al-Quran sampai hari kiamat. Berkat apa mereka dapatkan ini? Berkat kejujuran mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan keberanian mereka untuk mengakui kesalahan-kesalahan mereka. Nah, itulah Ka'ab bin Malik, salah satunya tadi. Perawi hadis ini. Kalau beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid. Nabi itu kata beliau kalau datang dari perjalanan jauh, qadima min safar, ini menunjukkan bagaimana perhatian sahabat kepada tingkah laku atau gerak-gerik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mereka itu semua yang dilakukan Nabi Muhammad itu mereka perhatikan. Sampai-sampai Nabi kalau datang dari perjalanan jauh, itu mereka tahu apa kebiasaan Nabi Muhammad. Dan ketika Nabi mau keluar dari rumah, kemana Nabi? Begitu. Jadi sekali lagi bukti bahwasanya bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja yang perlu kita ketahui dari yang berkaitan dengan Nabi Muhammad. Oh, aku pelajari sunnah Nabi atau syama'il Nabi yang berkaitan dengan sholat, puasa, zakat, Nabi di masjid, Nabi bagaimana? Bukan.
Semua yang berkaitan dengan Nabi, baik itu kita katakan hal-hal yang kita kategorikan adat istiadat, kebiasaan manusiawi Nabi Muhammad, itu sama sahabat diperhatikan dan itu adalah agama. Jadi salah kalau kita katakan, oh ini bukan bagian agama, ini bukan bagian ibadah, nggak perlu diikuti, salah. Orang yang memisahkan apa yang dilakukan atau apa yang keluar dari Nabi Muhammad SAW dipisahkan. Ini ikuti, ini jangan. Yang ada dalilnya dari Nabi tidak boleh diikuti, haram untuk kita ikuti. Seperti apa? Seperti Nabi boleh puasa nyambung tanpa buka. Nabi boleh masuk maghrib, Nabi nggak buka. Kita tidak boleh, haram. Wisal, sambul wisal. Kita harus, walaupun seteguk air, harus batal. Habis itu kita tidak makan, tidak apa-apa. Yang penting harus batal dari puasa hari itu. Kalau Nabi tidak, mau 3 hari berturut-turut beliau puasa, tidak masuk apapun, boleh. Itu ada dalilnya. Jadi yang tidak boleh diikuti umat yang tidak boleh diikuti umat dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu semua ada dalilnya. Jangan takut gitu, ada dalilnya. Tidak boleh poligami lebih dari 4, gitu kan? Nabi istrinya 11 di satu waktu. Semua istri Nabi, umat Nabi Muhammad tidak boleh. Warubah, Allah katakan dalam Al-Quran batasnya cuma sampai 4 dalam satu waktu. Maksudnya semuanya istri, begitu statusnya. Jadi semua yang dilarang untuk kita ngikuti apa yang dilakukan Nabi itu sudah ada dalilnya. Selain itu kita ikuti semua Nabi, itulah yang jalan kebaikan. Makin kita banyak mengikuti apa yang dilakukan Nabi Muhammad, makin dekat kita dengan beliau, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu contohnya. Kaab menceritakan dan Kaab meriwayatkan apa namanya, Nabi kalau pulang dari perjalanan jauh, ini nggak ada hal yang berkaitan dengan ibadah. Nabi kalau datang dari perjalanan jauh, bin safar, apa kata beliau? Bada'a bil masjid. Itu Nabi pertama kali yang didatangi sama Nabi adalah masjid. Jadi Nabi kalau dari perjalanan jauh, pertama kali yang didatangi oleh Nabi adalah masjid. Kenapa masjid pertama kali yang didatangi oleh Nabi Muhammad? Banyak alasannya. Ulama-ulama menyebutkan banyak alasannya. Yang salah satunya karena kemuliaan masjid. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Nabi mau keluar dari kota Madinah, pasti terakhir yang Nabi datangi masjid. Jadi beliau itu memulai atau ketika masuk ke Madinah, pertama kali masuk ke masjid, keluar dari kota Madinah, terakhir yang dikunjungi Nabi adalah masjid. Seakan-akan apa pesan dari beliau untuk menguatkan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keluar dari rumah itu harus ingat Allah, masuk rumah ingat Allah. Ini salah satu contoh. Keluar dari rumah baca doa. Nabi ngajari doa keluar dari rumah. Masuk rumah baca doa. Doanya pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billah tawakkaltu 'ala Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dijaga dia dari pergi sampai dia pulang. Doa pendek. Ada doa baca surat di ilafi Quraisyin. Inna anzalna ayat kursi, sambil naik motor baca. Tidak sampai berapa menit selesai. Sambil naik mobil kita baca selesai. Tapi kita dijamin dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sunnah atau anjuran Nabi ini, maslahatnya kembalinya kita juga. Balik-baliknya untuk itu. Salah satu praktek Nabi untuk mengingatkan kita kepada Allah itu tadi. Nabi kalau keluar dari Madinah pasti terakhir yang dikunjungi masjid, kalau pulang juga terakhir yang dikunjungi masjid. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya Nabi itu tidak pernah masuk ke kota Madinah kecuali di waktu siang. Nabi. Dan ada hadis dalam satu riwayat Nabi melarang
orang untuk suami untuk pulang ke rumahnya malam-malam tengah hari. Tentunya ini tidak untuk di zaman sekarang ya. Ini anjuran Nabi, bukan haram, tidak. Apa alasannya? Kenapa kita katakan tidak untuk di zaman sekarang? Alasannya karena Nabi sebutkan sendiri illatnya. Kata Nabi, jangan kalian la yatruku ahadukum ahlahu lailan. Kata Nabi, jangan kalian mencut-mencut datang ke rumah, masuk ke rumah di waktu malam hari. Habis metu dari kota, yang ngecut-ngecut pulang di waktu malam. Itu yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Di hadis itu juga Nabi menyebutkan, karena mungkin istri kalian lagi compang-camping istilahnya. Ini Nabi usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Jangan, kata Nabi, gitu. Kenapa jangan? Takutnya istrinya belum siap, istrinya lagi pakaiannya nggak kotor, misalkan, ya, belum dandan, karena istri selalu dianjurkan dandan di depan suaminya kan begitu. Bukan kebalik. Zaman sekarang nggak usah lakinya metu, ada lakinya beda dandan, begitu kan. Kalau dia ulah metu, baru dia berdandan setengah jam di depan kaca nak metu. Ke Indomaret cuma berdandan. Nauzubillah, tidak boleh ya. Jadi istri itu dandan di hadapan suaminya. Oleh karena itu Nabi sampai-sampai tidak menganjurkan suami kalau habis pergi jauh datang ke kotanya untuk pulang ke rumah di tengah malam. Kenapa? Takut istrinya belum dandan. Tidak tahu. Makanya kenapa kita katakan tidak untuk di zaman sekarang? Zaman sekarang kan ada HP. Jangankan jadwal lakinya balik, barulah lakinya pergi tanya kapan balik. Kan itu. Kan itu biasanya. Baru lakinya pergi tanya kapan balik. PP belum beli tiket, kapan? Wah, tahu semua. Maka alasan atau ketakutan Nabi tidak terjadi di zaman sekarang. Begitu. Makanya untuk zaman sekarang tidak masalah. Terus kita juga kalau dulu ada masjid aman kan begitu. Kita sekarang aman begitu. Ujung-ujungnya balik ke rumah dan orang rumah udah tahu kita akan pulang sehingga dia yang di rumah bisa mempersiapkan semuanya. Tapi kalau dulu tidak ada HP, dulu kasih kabar, dulu perjalanannya naik onta, naik kuda jauh, jadi tidak tentu kapan mereka datang, kapan mereka pulang. Makanya Nabi melarang sahabat ketika pulang, bahkan tidak hanya larangan, Nabi dipraktekkan sama Nabi. Misalkan, Nabi bisa nih nyampe malam ini jam 1 ke Madinah. Nabi istirahat. Kita stop di sini kata Nabi, berkemah. Kenapa? Biar nanti kalau jalan masuk Madinahnya jam 8. Waktu duha jam 9. Itu adab. Lihat bagaimana adab akhlak Nabi besar Muhammad SAW untuk menjaga keharmonisan rumah tangga sampai-sampai Nabi tidak pernah masuk ke Madinah kecuali di waktu siang, artinya bukan waktu malam. Kenapa? Biar sahabat tidak langsung ke rumahnya mendapati istrinya tidak siap, akhirnya berkurang keharmonisan rumah tangga. Itu akhlak adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ka'ab bin Malik bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau setiap beliau pulang dari perjalanan jauh selalu beliau memulai di masjid. Jadi sudah datangnya waktu duha, Nabi tetap ke masjid, sholat 2 rakaat, baru setelah itu Nabi Muhammad masuk ke rumah istri-istrinya. Tapi di riwayat lain disebutkan bahwasanya Nabi itu setiap baru datang tidak langsung mulai ke rumah istrinya, akan tetapi ke rumah putrinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah rumah beliau rumah pertama yang Nabi kunjungi ketika pulang dari perjalanan jauh.